Waktu dan Zoom meeting, saya persilakan. Oke, baik. Izin share screen, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, saya Gunadi yang sore ini akan berbagi tentang integratif terapi for autistic spectrum children, terutama di layanan yang kami buat. Jadi, kebetulan karena saya mempunyai anak autis, akhirnya saya mendirikan sebuah lembaga, yaitu namanya YAMED, Yayasan Medical Access Therapy, di mana sekarang ini ada 60 cabang untuk klinik tumbuh kembangnya di seluruh Indonesia. Dan saya juga membuat sekolah, ada 3 cabang di Lampung, Bali, dan Tanjung Balai. Saya bikin sekolah untuk anak yang spesial, jadi berbasis SLB dan berbasis reguler. Dan juga membangun daycare untuk anak tipikal dan anak autistik. Nah, jadi membicarakan tentang autis, nih definisi-definisinya skip aja karena tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Dari Bu Nur Mutmainah juga sudah menjelaskan tentang autistik itu apa. Jadi prinsip dasarnya autistik itu adalah sebuah gangguan, tadi udah dibilang juga, gangguan perkembangan bukan penyakit. Di mana pervasif, luas, kompleks, dan berat gejalanya muncul sebelum usia 3 tahun. Autistik itu ada 2 jenis, yaitu ada progresi, ada regresi. Progresi itu yang sejak bayi autis. Jadi memang sejak bayi memang sudah menunjukkan tanda-tanda autistik spektrum, di mana tidak melakukan kontak mata, tidak tersenyum dengan orang-orang sekitar, dan tidak menatap ayah ibunya. Nah, kalau anak-anak dengan si tipe yang progresi ini biasanya karena faktor eh, genetik ataupun karena faktor terkena toxoplasmosis atau rubella atau bahkan keracunan logam berat pada waktu dalam kandungan. Ada juga yang regresi. Regresi itu dia awalnya anak normal gitu. Tapi menuju ke 3 tahun mundur terjadinya namanya regresi, muncullah ciri-ciri autis. Nah, tadi juga sudah disebutkan juga dari pembicara sebelumnya tentang kriteria. Jadi kapan sih kita akan mendiagnosa autis gitu ya. Jadi cut off point-nya itu kalau kalau di tempat kami di Yamed Child Development Center kami menggunakan kriteria DSM-5. Kalau di Indonesia ini ada beberapa kriteria yang bisa diambil gitu ya dari kalau di rumah sakit menggunakan kriteria ICD-10 namanya. Nah, kalau kami di Yamin Child Development Center menggunakan yang namanya DSM-5, di mana DSM-5 itu nanti akan ada 3 kriteria. Yang pertama adalah minim atau tidak mampunya anak dalam berinteraksi sosial. Jadi gangguan di dalam komunikasi sosial, di mana anak itu mengalami gangguan kurangnya sosial emosional 2 arah. Dan yang kedua adalah ketidakmampuan di dalam eh, pemahaman bahasa, termasuk memunculkan komunikasi verbal dan nonverbal, termasuk gestur itu mereka mengalami masalah. Dan yang sangat perlu dikhawatirkan adalah pemahaman, karena itu pemahaman ini yang berdampak pada tidak pahamnya tentang instruksi, pemahaman tentang eh, anak-anak dengan autistik yang bahkan yang tingkat high functioning itu dia bisa bisa membaca, bisa lancar membaca, tapi tetap mempunyai permasalahan dasar adalah pemahaman. Nah, dan yang ketiga adalah kurang berkembangnya kemampuan di dalam perilaku. Jadi terjadinya repetitif perilaku atau stereotipi. Bahkan ada perilaku-perilaku ritual, yaitu bersikeras pada hal yang sama, termasuk ketertarikan yang terbatas, yang itu-itu aja, termasuk nantinya adanya penyimpangan-penyimpangan sensori. Nah, jadi ada kriteria utama, ada kriteria-kriteria tambahan, di mana nantinya anak-anak itu, anak-anak dengan autistik itu memang mempunyai permasalahan-permasalahan seperti obsessive compulsion, picky eating, kurangnya keinginan spontan untuk berbagi keinginan atau kepentingan, gangguan perilaku, hiperaktivitas, gangguan fokus konsentrasi, dan bahkan nantinya jika kemampuan usia itu meningkat tapi tidak disertai dengan usia mental yang baik, maka terjadi namanya intellectual disability atau bahkan memang sudah terjadi intellectual disability dari sejak awal karena memang tadi ada faktor-faktor penyerta seperti kejang dan lain-lain. Nah, itu yang nanti menjadi pengganggu pada intellectual disability. Nah, ciri-ciri secara umum untuk yang mungkin bisa dipahami oleh orang awam itu seperti ini, di mana minim kontak mata atau tidak ada kontak mata, tidak bermain sebagaimana mestinya. Jadi seringkali anak-anak dengan autistik itu mereka misalnya memegang mainan mobil-mobilan,
tapi tidak digunakan untuk dijalankan, tapi misalnya justru malah dibalik, diputar-putar rodanya misalnya, nah, kayak gitu. Jadi tidak bermain sebagaimana mestinya. Tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, suka memutar-mutar benda atau benda berputar, tidak mampu dua arah, atau bahkan tiba-tiba tertawa sendiri atau menangis sendiri pada situasi yang tidak tepat. Ada perilaku-perilaku yang sudah verbal pun dia mungkin akan terjadi membeo atau ekolalia, maunya tetap rigid atau stereotipik, di mana nantinya menjadi benda, benci pada perubahan, dan seterusnya. Nah, ini ciri-ciri umum. Nah, namun nih, ini yang mungkin harus dipahami oleh ahli. Karena kalau kita ahli, kita akan menolong anak autis itu berdasarkan pada yang namanya spektrum. Dan jangan dipikir spektrum itu kayak garis lurus, di mana cuman antara anak autistik yang ringan, sedang, dan berat. Bukan seperti itu. Jadi, apa yang orang pikirkan autistik cuma ringan, sedang, dan berat, ternyata tidak. Karena spektrumnya itu berbentuk pola yang tidak beraturan. Jadi, yang terjadi adalah pola yang tidak beraturan, seperti yang diilustrasikan di gambar. Jadi bukan berupa garis lurus, di mana anak itu cuman ringan, sedang, dan berat. Tapi ternyata ada gangguan motor skill, ada gangguan sensory skill, di mana di dalam setiap gangguannya itu ada gradasi. Jadi sensory skill-nya, dari ada yang ringan, ada yang berat. Motor skill-nya, ada yang ringan, ada yang berat. Dari bahasanya, kemampuan bahasanya, ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang sampai lewat dari 7 tahun, itu nonverbal. Makanya kita, kalau seorang dokter, psikolog, itu biasanya akan mendiagnosa anak itu nonverbal saat dia sudah lewat dari 7 tahun atau usia emas untuk perkembangan bahasa, tapi dia nggak verbal gitu. Dan ada nggak banyak anak-anak dengan autistic spectrum yang dia nggak verbal sampai dewasa. Jadi language disorder itu sendiri juga nantinya ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang dia itu bisa berkomunikasi dengan baik, ada yang nonverbal gitu. Anak saya sendiri itu sekarang ini usianya sudah sekitar 24 tahun gitu ya. Itu verbal gitu dan bisa kuliah di sebuah universitas. Jadi ada yang bisa verbal, ada yang tidak verbal. Cuman memang itu dipengaruhi oleh waktu. Makanya kenapa penting yang namanya intervensi dini. Jadi semakin dini di intervensi itu semakin akan hasilnya baik. Semakin terlambat, apalagi yang tadi, misalnya datang ke sebuah tempat terapi sudah terlambat gitu ya, udah usianya di atas 7 tahun, maka sulit untuk verbal sampai dewasa. Nah, itu di language-nya. Termasuk nanti executive functioning. Executive functioning itu dari mulai fokus konsentrasi, joint attention, kontak mata, fokus, memori, problem solving, dan seterusnya. Termasuk nanti persepsi. Jadi persepsi untuk visual, persepsi auditori, itu juga nanti akan bermasalah. Nah, jadi autis bukan spektrum garis lurus, namun merupakan sebuah kombinasi spektrum yang berbeda-beda. Disebutnya namanya adalah roda spektrum autisma. Jadi di roda spektrum autisma itu nanti akan ada masalah 6 masalah besar. Jadi motor skill, social skill, repetitive behavior, language, sensory sensitivity, sama executive function tadi itu. Dan setiap spektrumnya itu mempunyai gradasi dari mulai ada yang tidak bermasalah sampai yang the great problem atau masalah besar bagi anak itu. Gitu. Nah, itu yang kenapa memang setiap anak autistik memang akan dilakukan assessment per individu, per masalah, dan per area ini tadi. Jadi nantinya ada assessment untuk motor skill-nya. Motor skill itu sendiri nanti akan ada 3, gross motor skill, fine motor skill, sama oral motor skill. Nanti oral motor skill sendiri itu nanti ada banyak banget, ada rahang, bibir, gigi, lidah, bagaimana menggigit makanan, mengunyah, menyedot, meniup, dan nantinya preparation atau persiapan untuk berbicara. Nah, kayak gitu. Itu baru dari motor skill. Nanti berhubungan dengan tadi repetitive behavior. Repetitive behavior-nya atau streaming-nya apa gitu. Apakah tangan, apakah kaki, apakah mulut gitu ya. Nanti kalau mulut dia akan ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu. Kalau di bagian tangan dia akan hand flapping dan seterusnya. Nah, itu yang nantinya akan dicek satu persatu di per areanya. Jadi assessment pada anak autistik itu memang sangat kompleks, bahkan membutuhkan berhari-hari untuk melakukan assessment tersebut.
Nah, jadi aspek utama masalah pada spektrum autisme itu sendiri sangat luas dan sangat bergradasi. Dari mulai masalah poor eye contact-nya, jadi permasalahan dari buruknya dari kemampuan joint attention atau kontak matanya, sampai ke tingkat abnormal flat speech. Jadi kalau misalnya sudah berbicara pun juga robotic voice, kayak robot, flat speech namanya. Nah, jadi ini yang nantinya akan harus dievaluasi satu persatu. Dan penyelesaiannya pun juga tidak sesimpel cuman seorang profesional. Jadi nantinya adalah multi profesional. Dan bahkan nantinya multi pun itu harus berkomunikasi. Jadi dalam artian multi pun tidak sendiri-sendiri, tapi disebutnya namanya adalah integratif. Jadi nantinya berhubungan dengan integratif treatment. Nah, Eh, ini perilaku-perilaku steaming. Jadi steaming itu adalah self-stimulating behavior atau perilaku yang memang sengaja dilakukan oleh anak itu untuk memberikan rangsangan pada indera anak itu sendiri. Nah, jadi seperti ini nih, lateral vision ini namanya, atau eye gazing, atau melirik dari sudut pandang mata. Ini adalah ciri khas sekali kalau kita melihat anak seperti ini anak autis gitu. Nah, dan steaming itu kalau di total-total ada lebih dari 600 perilaku steaming. Dan itu kalau tidak dimatangkan satu persatu dia akan cuman hilang, timbul lagi gitu. Jadi memang nantinya nih perilaku-perilaku steaming ini akan dihilangkan dengan mematangkan sistem sensorinya. Kenapa nanti akan butuh ahli dari sensori integrasi. Nih, termasuk ini di gambar ini adalah namanya finger flicking. Finger flicking ini adalah perilaku yang memang khas sekali pada anak dengan autistik. Dan steaming itu ada yang berbahaya juga loh. Jadi bukan hanya cuman sekedar yang cuman oh steaming gitu. Tapi ada perilaku steaming yang berulang-ulang yang membahayakan anak itu. Seperti membenturkan kepala berulang-ulang. Dan kepalanya memang memang akan berdarah, jendol gitu dan bahkan gegar otak bisa terjadi. Karena kenapa? Anak dengan autistik itu dia sensitivitas rangsang terhadap rasa sakit itu kalau dia mempunyai morfin yang tinggi di dalam tubuh itu pasti akan tidak merasakan dia mau nyakar gigit tangannya sendiri sampai cowal sampai berdarah-darah itu tidak akan merasakan sakit gitu. Jadi seperti perilaku-perilaku stinging yang membahagiakan ini juga nanti harus dimatangkan supaya nantinya tereliminasi atau hilang gitu. Nah, jadi seperti meninju, menggigit, menggosok, menggaruk kulit yang secara berlebihan, bahkan mengorek atau mencungkil luka sampai luka kembali kayak gitu. Udah aku kering, dicongkel lagi sama dia sendiri sampai luka gitu. Dan bahkan menelan barang berbahaya. Jadi nantinya ada perilaku-perilaku yang dia makan bukan makanan. Nah, termasuk nanti bisa batu baterai lah, apalah itu yang bahkan gompalan-gompalan tembok, tembok sengaja digropal-gropal terus dimakan gitu. Nah, itu yang perilaku yang berbahaya. Nah, jadi konsep terapi integratif itu memang pasti akan dilakukan di setiap center gitu ya. Jadi terapi integratif adalah pendekatan komprehensif yang melibatkan kombinasi terapi konvensional dan alternatif untuk menciptakan rencana perawatan yang sesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap anak, termasuk terapi tradisional. Nah, pendekatan ini memperhitungkan aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif anak. Nah, pendekatan integratif itu yang pertama adalah pendekatan terapi yang beragam. Jadi memang seperti tadi sudah disampaikan di beberapa uh, ahli sebelumnya, Ibu Nur Mutmainah dan Ibu Heni itu memang pasti akan memberikan terapi yang beragam. Terdapat beberapa metode terapi seperti terapi perilaku, terapi okupasi, terapi seni, dan seterusnya. Dan manfaat dari terapi integratif ini adalah saling melengkapi. Jadi memang nantinya metode ini sangat meningkatkan keterampilan secara komprehensif tadi yang disebut sebagai namanya spektrum yang beragam dan bervariasi tadi. Terus keterbatasannya memang yang perlu diketahui adalah tidak banyak ahli yang menekuni untuk terapi integratif. Jadi seringkali Eh, nah ke mute, Pak. ya Ya. ya jadi sebenarnya ini yang jadi penting adalah nantinya eh, perlunya mempunyai sebuah lembaga yang nantinya secara legowo gitu ya, secara legowo mengumpulkan ahli-ahli untuk melakukan pendekatan yang integratif tadi. Gitu. Dan implementasi praktisnya memang penting sekali untuk diintegrasikan terapi di lingkungan sehari-hari oleh orang tua. Jadi memang orang tua itu akan jadi the best decision maker dan the best director untuk anaknya. Jadi memang jangan sampai nanti orang tua itu
hanya menggunakan satu metode di mana nantinya dia kehilangan kebaikan dari metode lain gitu. Nah, itu yang nantinya di dalam pendekatan integratif. Terus, nah ini mind map-nya dari pendekatan integratif gitu ya. Ini memang kecil-kecil banget dari hasil mind map-nya gitu. Saya akan berbesar lagi di perbagian-perbagian. Oke, yang pertama tadi bisa disebut juga di beberapa narasumber sebelumnya, Ibu Nur Mutmainah dan Ibu Heni sudah menjelaskan juga tentang Applied Behavior Analysis atau ABA, di mana ini adalah membantu anak-anak itu untuk fokus pada keterampilan sehari-hari. Dan bahkan terapi perilaku itu membantu untuk meningkatkan fungsi sehari-hari, keterampilan sosial yang penting. Peningkatan komunikasi, jadi nanti memang memberikan dasar komunikasi, jadi pemahaman itu ada di dalam terapi perilaku, pemahaman dari kosakata, pemahaman terhadap inisiatif untuk komunikasinya gitu ya. Dan memang teknik di dalam ABA itu seperti discrete trial training gitu ya, itu akan ngebantu anak untuk memahami secara bagian per bagian karena namanya discrete. Discrete itu adalah pecahan, trial dicobakan dan training dilatihkan gitu. Jadi nanti di dalam teknik discrete trial training, discrimination training, bahkan early interventive intensive behavior intervention, bahkan semua teknik-teknik yang ada di dalam ABA itu nanti akan sangat membantu sekali untuk membantu anak dari mulai menginisiasi. Tadi kalau sudah disebutkan juga di pembicara sebelumnya ada mending gitu ya, ada meminta sesuatu, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang lain kalau meminta sesuatu, dan bahkan sampai ke tingkat two-way communication. Jadi nanti itu yang nanti akan sangat penting di dalam terapi yang namanya Applied Behavior Analysis Verbal Behavior atau ABA. Terapi dasarnya adalah mbahnya itu namanya ABA, pecahannya itu adalah namanya ABA VB gitu ya. Nah, jadi itu yang nantinya akan sangat sangat penting untuk anak-anak dengan autistik. Dan ABA itu efektivitasnya terbukti. Jadi memang banyak studi menunjukkan bahwa terapi perilaku efektif untuk meningkatkan hasil bagi anak-anak dengan ASD, termasuk variasi respon terapinya. Nah, yang kedua adalah terapi okupasi terapi. Okupasi terapi ini adalah membantu anak-anak dengan autistik untuk pengembangan keterampilan motorik. Jadi, okupasi terapi itu berfokus pada penguatan keterampilan motorik halus dan motorik kasar, sehingga anak itu mempunyai kepercayaan diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mempunyai kontrol koordinasi yang baik. Terus, okupasi terapi juga nanti akan membantu kemandirian. Dengan terapi ini, anak-anak dapat belajar melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, dari berpakaian hingga makan. Terus, pendekatan terapi okupasi itu adalah pendekatan individual. Setiap anak memiliki kebutuhan unik, makanya di dalam terapi okupasi nantinya akan diberikan program secara individu. Dan terapi okupasi nanti akan berkolaborasi dengan profesional lain juga untuk bekerja sama, termasuk tadi dengan ahli seperti Ibu Nur Mutmainah, jadi dari guru gitu ya, dan bahkan dari orang tua. Terus monitoring kemajuannya, penting untuk melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas terapi dari okupasi ini. Nah, berikutnya adalah terapi bicara. Terapi bicara tadi juga disinggung oleh Bu Henny, di mana nantinya akan meningkatkan kemampuan komunikasi. Karena bedanya nanti dengan terapi ABA tadi. Terapi ABA itu adalah membentuk perilaku verbalnya. Jadi pemahaman dan seterusnya. Tapi di terapi ABA itu tidak membereskan dari jalur saraf. Jadi jalur saraf itu nanti dilakukan oleh ahli yang namanya terapi bicara. Jadi nanti dari mulai gerak oromotor, sensitivitas oromotor, gerak rahang, bibir, lidah, placement lidah, bagaimana saat mengucapkan huruf L itu ada di terapi bicara. Nah, jadi memang nantinya kalau anak hanya terapi ABA tapi terapi bicaranya enggak, itu akan kehilangan satu bagian yang dimana dia bisa jadi satu artikulasinya tidak beres gitu ya. Jadi nantinya pengucapan kata-katanya jadi tidak jelas atau bahkan tidak bisa kemampuan di dalam menyusun kalimat, bercerita, atau mungkin komunikasi dua arah juga nanti akan kesulitan. Nah, itu ada di terapi bicara. Nah, yang berikutnya adalah terapi sensor integrasi. Jadi ini yang seringkali dilupakan gitu ya. Karena banyak orang tua atau bahkan banyak profesional, ya mungkin sekarang-sekarang ini aja tuh baru profesional banyak tahu tentang sensor integrasi gitu. Tapi di sebelum-sebelumnya itu tuh terapi sensor integrasi itu tidak dilirik sama sekali.
Padahal tadi stimming itu semuanya ujung awalnya adalah karena sensori yang tidak matang, sensori yang tidak terintegrasi gitu. Sedangkan untuk dia mampu fokus belajar di sekolah, untuk dia itu mempunyai perilaku yang baik, itu harus matang dari sensori integrasinya. Dan sensori di dalam tubuh anak, tubuh manusia itu ada 8. Nah, 8-8-nya ini yang nanti akan jadi penting untuk dimatangkan. Dari mulai raba gitu. Nah, raba ini penting. Raba itu di dalam tubuh anak itu, di dalam tubuh anak dengan autistik itu ada 4 di bagian kaki. Makanya nanti kalau misalnya dia permasalahan dengan raba di bagian kaki, anak autistik itu jalannya jinjit gitu. Bahkan nantinya dia sangat avoid tidak mau menginjak, tidak mau berjalan di atas rumput, tidak mau berjalan di atas tekstur yang berbeda kayak gitu. Dan bahkan nanti di bagian badan, misalnya contoh anak itu bajunya itu aja. Kalau orang Jawa bilang bahrenggo gitu tuh. Diumbah garing dienggo. Karena kenapa? Anak-anak dengan autistik itu dia hanya mau nyaman dengan yang sehari-hari, yang sudah eh, teradaptasi dengan teksturnya dia gitu. Jadi kalau dibeliin baju baru juga nggak mau gitu, digantiin baju anak orang lain juga nggak mau. Dan bahkan seringkali nanti misalnya contoh dia suka dengan selimut tekstur yang zaman bahala gitu ya. Terus nggak mau dicuci pula gitu. Padahal baunya minta ampun tuh selimut gitu ya. Nah itu raba di bagian badan itu juga sangat akan mempengaruhi. Atau bahkan seringkali yang avoid terhadap taktil itu dibeliin baju nggak mau tuh karena kenapa ada label bajunya yang sangat membuat dia merasa risih gitu sehingga seringkali harus dilepas label bajunya gitu. Itu di bagian 10 badan. menit lagi, Pak Tri. Iya, baik. Di bagian tangan itu nantinya berhubungan dengan bagaimana si anak itu menggunakan tangannya untuk beraktivitas, termasuk nanti makan, termasuk nanti menulis, termasuk nanti menggunakan tangannya untuk misalnya hand painting gitu. Nah, itu yang nanti harus diperhatikan juga. Dan yang taktil yang paling sangat penting adalah di bagian wajah dan mulut. Karena nanti taktil yang di bagian wajah dan mulut ini berpengaruh pada makan. Karena nantinya permasalahan pada hampir semua anak autis itu dia mempunyai masalah dengan picky. Picky. Jadi dia sangat tidak nyaman dengan tekstur-tekstur yang tidak biasa gitu. Nah, ini perilaku-perilaku stimming yang nanti akan muncul ada banyak banget tadi itu. Dari mulai jumping, spinning, blinking, rocking, humming, fidgeting, head banging, nail biting, hand flapping, macam-macam nih. Semua ada total-totalnya itu ada lebih dari 800. Tapi ini yang saya tampilkan yang sering-sering aja, yang sering pada anak dengan autistik gitu. Nah, jadi memang nantinya terapi sensor integrasi ini adalah untuk menyelesaikan tadi beberapa permasalahan pada self regulation anak, visual, auditory, taktil, dan bahkan nantinya oral dan taktil tadi penting sekali. Nah, ini ruangan terapi sensor integrasi yang biasanya nanti kalau di sebuah center autistik itu pasti akan ada ruangan seperti ini. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatannya gitu ya di dalam sensori itu. Nanti ada beberapa nah, itu tadi sensor integrasi. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Bu Nur Mutmainah tentang visual support dari mulai PEC, COMPIC, TEADS gitu ya, Treatment and Education of Autistic and Communication Related Handicapped Children. Nah, ini penggunaan-penggunaan dasarnya gitu ya. Jadi nanti akan di sekolah atau di rumah atau di klinik itu pasti akan ada namanya aturan dasar atau namanya ground rule. Jadi anak itu menggunakan gambar semuanya gitu. Ini termasuk nantinya kode-kode gambar itu. Kalau merah itu no, kalau hijau itu yes, kalau centang itu yes, kalau silang itu no. Nah, ini nanti penggunaan di dalam aplikasi sehari-hari tentang si anak itu. Dia boleh apa, dia tidak boleh apa. Termasuk nanti penggunaan reinforcement itu juga nanti visual, dalam bentuk visual ini nanti digunakan untuk anak-anak dengan uh, autistik. Nah, untuk yang sudah bisa membaca nantinya juga akan tervisualisasinya dalam bentuk tulisan. Nah, jadi nanti termasuk schedule, aturan sehari-hari. Nah, jadi ini yang nanti akan dilakukan di dalam aplikasi visual support pada anak dengan autistic spectrum. Nah, sebagai kesimpulan, terapi integratif itu menawarkan pendekatan holistik dan komprehensif dalam menangani kebutuhan anak dengan autisme dengan menggabungkan berbagai metode dan disiplin terapi.
anak-anak autisme dapat mendapatkan intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, perilaku, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Nah, kolaborasi antar terapis, dokter, guru, dan keluarga itu sangat penting dalam memastikan keberhasilan terapi integratif. Dan dukungan yang tepat, anak-anak autisme dapat mencapai perkembangan yang signifikan dan menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan bermakna. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Sungguh materi yang luar biasa ya, yang bisa